masyarakat. Ini masjidnya. Apa kabar Ibu? Apa kabar? Alhamdulillah. Mas, Alhamdulillah masih ketemu lagi dengan Idul Adha. Masih ketemu lagi dengan Idul Adha 1443. Mudah-mudahan tahun depan kita jumpa lagi ya. Jamaah Masjid An-Nur di Idul Adha 1443 Hijriah. Ibu-ibunya berada di lantai dasar, bapak-bapaknya di atas. Allahumma qawwina fi dinil Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minat wansurhum wa sayyirhum ala mu'aniddihim. Tiara sukses ya acaranya kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengurus Masjid An-Nur, panitia Idul Kurban. Mudah-mudahan lancar acaranya hari ini. Panitia korban ya. Panitia korban ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Penuh masjid kita alhamdulillah ibu-ibunya. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ايضا في ايه اخرى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Ayyuhal hadirun, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan syukur, takbir dan tahlil serta tahmid senantiasa mengetuk hati kita, membasahi lidah kita, sehingga merefleksikan kepada langkah kita untuk meringankan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan salah satu tuntunan agama kita, sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat Idul Adha berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya, sehingga bisa menambah kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatullah wassalamu ta'ubah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi sebagai suri tauladan, Nabi sebagai contoh, Nabi sebagai uswah dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga kita sebagai umatnya tidak tersesat di jalan, sehingga kita dapat merasakan keindahan beragama Islam sekarang ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ayyuhal hadirun, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Dzulhijjah ini, selain kita ada peristiwa Idul Adha, ada dua peristiwa penting yang senantiasa kita ingat. Momen ini menjadi sejarah yang sangat panjang bagi umat Islam, yaitu peristiwa kurban. Yang kedua adalah haji.
Maka di sini khatib ingin menyampaikan apa itu filosofi Idul Adha dan kemudian filosofi haji. Yang pertama, pada tahun ini kita memang terjadi perbedaan Idul Adha antara Mekah dan juga Indonesia. Apakah hal ini hal baru? Tidak. Hal ini sudah lama. Maka ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Quraib. Dulu di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjadi seorang khalifah, yang waktu itu salah satu gubernurnya di Syam namanya Muawiyah ibn Abi Sufyan, yang ditunjuk sebenarnya sebelum Ali, yaitu ketika masa Utsman ibn Affan. Maka Quraib datang dari Syam menuju pemetaan seperti sekarang Timur Tengah, namanya Jazirah Arab. Berjumpalah dengan Ibnu Abbas. Maka kemudian bertanya Quraib kepada Ibnu Abbas, kapan hari raya di sini di Jazirah Arab? Maka Ibnu Abbas mengatakan malam Jumu'ah. Maka di Syam, kapan di Syam? Maka Quraib mengatakan malam Sabtu. Kemudian hal ini tidak diperdebatkan, tapi kemudian langsung dibawa kepada Khalifah Ali ibn Abi Thalib. Kemudian bertemulah mereka berdua dan bertanya, ya Ali, limadha yattabi'una Muawiyah ibn Abi Sufyan? Kenapa kita tidak mengikuti Muawiyah ibn Abi Sufyan? Apa jawaban Sayyidina Ali? Beliau mengatakan, hadza ma'amar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini sudah pernah terdapat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu harusnya perbedaan bukan kemudian saling ngotot-ngototan, tapi perbedaan adalah untuk menyatukan kita supaya berpikir lebih dewasa. Maka banyak sekali, ada salah satu kitab yang dibuat Profesor Dr. Abdul Rauf, salah satu guru besar hadis di Mesir. Beliau membuat buku namanya Al-Ikhtilaf ila Ghayatil Ikhtilaf. Puncak daripada perbedaan itu ujungnya adalah satu. Jadi kalau ulama dulu berbeda, itu bukan saling mengotot-ngototan, tapi adalah untuk saling mencerahkan. Makanya perbedaan dulu di antara kalangan para ulama melahirkan buku. Kalau sekarang tidak, perbedaan melahirkan perdebatan mesej yang berpanjangan. Oleh sebab itu ketika terjadi perbedaan, tanyalah kepada ahlinya. Maka Al-Quran memberikan rambu-rambu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Apabila kamu tidak paham, maka bertanyalah kepada orang yang tahu. Yang kedua, Idul Adha kita lalui sebelumnya, yaitu Yaumut Tarwiyah dan Hari Arafah. Apa sih sebenarnya makna Tarwiyah? Apa itu Arafah? Ini terdapat sejarah yang panjang. Dulu disebut namanya Tarwiyah. Tarwiyah itu maknanya dua. Tarwiyah, pertama ulama mengartikan tazwid. Tazwid itu perbekalan. Makanya di zaman dulu, sebelum dibikin bendungan, kalau kita ke Mina, Arafah Musdalifah, di situ ada namanya bendungan yang disebut namanya bendungan Zubaidah. Itu kurang lebih sekitar 27 kilo panjangnya. Sekarang tidak difungsikan lagi. Halo Bu Nurmal, Bu Sada, Bu Ketua, yang lancar ya. Kesana, yaitu dengan siap-siap membawa air. Itu yang pertama. Maka yang menarik nanti di zaman Harun ar-Rasyid pada abad kedua, ada salah satu istrinya. Makanya salah satu kunci di sini keberhasilan Harun ar-Rasyid ternyata luar biasa. Zubaidah itu punya 100 pasukan daya-daya, 100 orang yang mengawali dia dan semuanya hafal Quran. Setiap harinya di istananya itu, di pojok istana itu selalu menghafal Al-Quran. Maka Zubaidah ketika peristiwa haji, terutama di Tarwiyah, beliau menginfakkan seluruh hartanya guna untuk membimbing bendungan itu. Semenjak dibimbing bendungan tidak ada sampai hari ini. Maka itu peristiwa Tarwiyah. Yang pertama. Yang kedua, makna Tarwiyah adalah tahmil, beban berat. Beban berat bagi siapa? Bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makanya kita memperingati Tarwiyah dengan puasa. Maka oleh sebab itu sampai sekarang tidak ada pahala Tarwiyah, tidak ada. Kecuali ada satu perkataan ulama mengatakan bahwasanya man shoma Tarwiyah dan kasawmi sanadan. Siapa yang puasa Tarwiyah, bagikan dia puasa 1 tahun. Maka oleh sebab ini kesepakatan para ulama, karena tidak ada satu hadis pun yang mengatakan
terbiak, tidak ada. Ini kesepakatan dua ulama. Maka ini beban. Kenapa beban? Karena pada tanggal 8 Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu beliau bermimpi bahwasanya anaknya disuruh untuk menyembelih. Dan ini Nabi Ibrahim ragu, apakah mimpi ini dari syaitan, apakah mimpi ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebut namanya terbiak, beban berat. Betul tidak ini mimpi dari Allah Subhanahu wa taala apa dari syaitan? Maka oleh sebab itu kemudian di tanggal 9-nya kita sebut namanya Arafah. Apa itu Arafah? Arafah yang pertama, Arafah itu maknanya mengetahui untuk saling mengenal. Makanya ada mengatakan haji itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Maka yang membangun Ka'bah itu adalah para malaikat. Maka Nabi Adam itu hanya menunjukkan tempat-tempatnya saja. Maka ada satu hadis diriwayatkan oleh dalam Sunan Baihaqi bahwasanya dikatakan maka Nabi Yaumil Arafat karena Ibrahim alaihissalam, bahwasanya ketika hari Arafah itu Ibrahim disuruh Nabi Adam alaihissalam disuruh turun oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tempat-tempat penting yang sekarang ini menjadi tempat haji. Yang kedua, Arafat, disitulah tempat bertemunya Nabiullah Adam alaihissalam dengan Sayyidah Hawa yang telah berpisah cukup lama. Maka oleh sebab itu ketika syaitan menggelincirkan keduanya, dikatakan dalam Al-Quran, fa'azallahu syaitan anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Tatkala syaitan berhasil menggelincirkan keduanya, Adam ditaruh di bumi Hindia, kemudian Sayyidah Hawa ditaruh di Jeddah. Maka oleh sebab itu para ulama mengatakan Jeddah terambil dari kata Juddah. Juddah itu artinya kota tua. Maka sepakat para ulama kota tertua di dunia ini adalah Jeddah. Maka disebut namanya Jeddah. Jeddah itu kakek atau nenek. Maka disitulah tempatnya. Maka kemudian mereka selama 300 tahun melaksanakan itu, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka dipertemukan disebut namanya Jabal Rahmah yang sekarang orang berkumpul di Arafat sedang wukuf di sana. Maka ini makna Arafat. Maka Arafat memberikan makna yang cukup dalam. Yang ketiga makna Arafat adalah melanjutkan, yaitu peristiwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tatkala dia ragu mimpiin dari syaitan atau dari Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari Arafat dibisikkan dalam hatinya. Kemudian diberikan pertanyaan kepada anaknya, wahai anakku, saya mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih engkau. Apa yang dikatakan Nabiullah Ismail alaihissalam? Ya abati fa'al ma tu'mar satajidni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, silakan laksanakan. Niscaya engkau akan mendapati kami sebagai orang-orang yang sabar. Maka disitulah dia yakin. Arafat memberikan pengetahuan dalam hatinya bahwasanya mimpi ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna Arafah. Jadi makna Arafah bukan hanya berhubungan dengan wukuf saja, tapi makna Arafah lebih jauh dari itu, ada filosofi yang cukup mendalam. Memang yang ketiga Arafah itu puncak daripada pelaksanaan haji. Makanya para ulama fikih mengatakan al-hajju Arafatun, haji itu Arafah. Puncak haji Arafah. Semuanya boleh dibayar dam kecuali wukuf di Arafah. Orang kalau sakit wukuf saja sah hajinya, semuanya bisa dibayar dengan dam. Tapi kalau wukuf di Arafah tidak bisa. Makanya wukuf di Arafah bagian terpenting daripada haji. Kemudian yang berikutnya tanggal 10 ini adalah puncak daripada haji, yang sekarang jamaah haji kita melaksanakan nafar awal dan juga nafar tsani. Apa sih sebenarnya filosofi haji itu? Haji itu adalah ibadah simbol. Haji itu adalah kalau tidak direnungi dengan hati, maka tidak akan pernah merasakan keindahan haji. Mulai dari pelaksanaannya, mulai kita dari tawafnya, mulai kita dari sa'inya, mulai dari hal yang lain sebagainya. Maka di situ ketika kita haji ada namanya tawaf. Tawaf itu berkeliling. Kenapa berkeliling? Tidak dengan tangan sebelah kanan, tidak mengikuti kanan, tapi mengikuti sebelah kiri. Karena ternyata perputaran bedah-bedah langit itu memang kiri berputar. Maka dikatakan dalam Al-Quran, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardi wal azizul hakim. Bedah-bedah di bumi ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka sering kita dengar kenapa Makkah itu tidak pernah sepi, karena yang bertasbih, karena yang bertawaf bukan hanya manusia, tapi juga semuanya ikut bertawaf di sini. Maka itulah kenapa kita sebelah kiri. Itu filosofinya. Yang kedua, di situ ada hal yang menarik. Di situ ada Hijr Ismail. Ketika kita tawaf di situ kita jumpai Hijr Ismail. Hijr Ismail itu adalah, inilah kenapa Nabi Ismail alaihissalam ketika mendapatkan perintah dari Allah langsung dia itu menerima dengan lapang dada. Bayangkan dulu Nabi Allah Ibrahim itu pindah-pindah dari Irak menuju Palestina, dari Palestina kemudian ke Mekah Al-Mukarramah. Maka disebut Ibrahim. Ibr itu maknanya berpindah-pindah. Rahim itu artinya lembut. Maka Nabi Ibrahim orang yang suka pindah dan jiwanya lembut. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan babasyarnahu bighulamin halim. Maka salah satu anak yang mewarisi kelembutan Nabi Ibrahim yaitu Ismail alaihissalam. Maka itu disebut Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim pindah dari Palestina menuju Mekah. Guna untuk apa? Dulu di zaman Nabi Ibrahim sudah banyak yaitu khurafat tentang agama. Dulu orang yang paling cantik ditenggelamkan di sungai Efrat. Dulu orang yang paling pintar dalam ilmu nujum. Dulu nujum, kalau sekarang nujum ilmu falak, astronomi, itu digunakan untuk menghitung waktu Idul Fitri, Idul Adha, dan lain sebagainya. Tapi dulu nujum itu bisa untuk menghitung kapan daun ini rontok, kapan daun ini tidak rontok, kapan orang yang meninggal, itu bisa zaman itu. Maka pada abad ke-6 ilmu ini diharamkan oleh para ulama. Maka zaman itu orang yang ahli nujum itu disembahnya luar biasa. Maka untuk menghindari ini, maka Nabi Ibrahim alaihissalam memindahkan anaknya Ismail dengan istrinya Hajar ke Mekah Al-Mukarramah. Maka pada waktu itu Mekah itu tandus. Maka doa Nabi Ibrahim dalam surah As-Saffat ayat 100, Allah Rabbi ja'alni minas salihin, Rabbi ja'alni minas salihin, itu dibaca terus. Ya Allah jadikan kami orang yang soleh. Ya Allah jadikan kami orang yang soleh. Ya Allah jadikan kami orang soleh. Maka kemudian Mekah ramai sampai sekarang ini. Nah, di saat ditinggal Nabi Ibrahim alaihissalam ke istrinya ke Palestina, maka dulu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi Palestina kalau zaman dulu sekitar 4 bulan, maka cukup lama sekali. Maka ketika Nabi Ibrahim bertolak dari Mekah menuju Palestina, itu Syam zaman itu, maka perbekalan habis. Maka disitulah Hajar menangis, kemudian melakukan yang namanya sa'i. Apa sa'i itu? Sa'i maknanya berupaya semaksimal mungkin. Dimulai dari Safa, diakhiri dengan Marwah. Apa itu Safa? Safa itu kemurnian. Safa itu adalah kesucian. Setiap usaha yang dimulai dengan kesucian pasti hasilnya Marwah. Marwah itu adalah kekuasaan. Maka itu makna sa'i. Jadi setiap orang yang memulai usahanya dengan baik, dengan kesucian, maka hasilnya pasti kekuasaan. Maka ketika Hajar itu lari-lari kecil tidak dapat air, dia tidak mengeluh kepada Allah, dia tidak menangis, tapi dia khawatir anaknya bagaimana. Akhirnya Nabi Ismail mendorong tanah itu sehingga keluar air alma, yang kemudian Hajar teriak zam. Zam itu maknanya kumpul. Jadi bukan air zam, bukan. Tapi zam itu maknanya kumpul. Karena apa? Dikatakan oleh para pakar sejarah mengatakan, kalau andai kata Hajar tidak teriak zam, maka seluruh jazirah Arab akan terendam oleh air itu. Maka ini makna filosofinya. Maka dulu kalau kita orang berprestasi sekarang, dikasih dengan prasasti, dikasih dengan piagam, dikasih dengan piala. Kalau zaman dulu diabadikan dengan tempat. Ismail alaihissalam untuk menang Hajar, untuk kemudian mengenang kesolehan Nabi Ibrahim, maka dibuatkanlah Hijr Ismail. Maka itu bagian dari haji, bagian daripada umrah. Maka oleh sebab itu sampai Allah menyanjung dalam Al-Quran, wa akhadha Ibrahim khalila, dan kami jadikan Ibrahim kekasih saya. Khalil itu teman yang sangat dekat, teman yang sangat indah, yang itu senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah makna haji. Oleh sebab itu yang terakhir, yaitu makna Idul Adha adalah makna tadi adalah berkorban. Berkorban di sini maknanya luas, bukan hanya berkorban dengan kambing, tidak. Makna korban di sini Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah orang yang sangat kaya raya. Nabi Ibrahim itu punya ribuan ekor kambing, kemudian lembu juga ratusan, bahkan kemudian onta itu sekitar 100 atau 200 pakar sejarah. Maka ketika ditanya Nabi Ibrahim karena sering sedekah ke sana, ditanya aina tadhhabun,
Jawab Nabi Ibrahim, nahnu nadhabuna ila rabbina, kami pergi kepada Tuhan kami. Maka artinya di sini ketika seperti itu Nabi Ibrahim diuji untuk menyembelih anaknya. Artinya apa? Anak adalah permata yang ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang lama tidak punya anak dengan dengan istri yang sebelumnya, sehingga kemudian punya anak dengan Sayyidah Hajar, yang kemudian ketika punya anak disuruh menyembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya ketika puncak pengorbanan kita semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan keberkahan yang berlimpah kepada kita semuanya. Maka bahasa Al-Qur'an yang menarik. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammah. Tatkala saya memuji Ibrahim kata Allah Subhanahu wa taala, fa atammah, dia berhasil. Apa kata Allah? Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Maka tujuan saya memuji kamu kata Allah Subhanahu wa taala, saya ingin kamu angkat derajat kamu menjadi pemimpin seluruh manusia. Nabi Ibrahim menawar, qala wa min dzurriyyati. Maka pertanyaan kita, apakah kesolehan orang tua, apakah ketakwaan orang tua akan berefek kepada anaknya? Jawabannya benar. Ketakwaan orang tua, kesolehan orang tua akan berefek kepada anaknya. Maka ketika orang tua itu banyak berdoa, orang tua itu soleh, orang tua itu istiqamah, orang tua menjaga ibadah, itu akan berefek kepada anaknya. Ini doanya Nabi Ibrahim. Maka Allah mengatakan, qala la yanalu ahdi dzalimin. Kalau misalnya anak kamu berbuat zalim, tidak ada. Tapi kalau anak kamu soleh, ikutin kamu dapat. Maka satu-satunya nabi yang seluruh anaknya jadi nabi hanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Ibrahim dijuluki Abul Anbiya. Nabi Ibrahim dijuluki bapaknya para nabi karena semuanya anaknya menjadi seorang nabi. Oleh sebab itu kita jangan bangga kepada dunia kita, jangan bangga kepada jabatan kita. Suatu hari akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kita gunakan itu untuk membela agama Allah, kita gunakan itu untuk keberkahan bersama, kita gunakan untuk semuanya untuk umat, maka insya Allah niscaya itu pengorbanan itu akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kesolehan itu bisa menular kepada anak-anak kita. Maka doa Nabi Ibrahim yang terus diulang-ulang ada Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, tolong jaga anak saya. Semoga anak saya itu komunikasi dengan Allah selalu baik. Bukan hanya kepada manusia, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala baik. Maka Rasul para ulama mengatakan bainaka wa bainan nas fatuslihu bainaka wa bainallah. Jika kalian ingin hubungan kalian diperbaiki dengan manusia, tidak usah buang-buang muka, tidak usah mencari muka, tapi cukup perbaiki hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menata mereka. Maka oleh sebab itu apa? Doa Nabi Ibrahim yaitu supaya dijaga hubungan keluarganya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna korban. Semoga pengorbanan kita, semoga apapun yang kita korbankan pada hari ini senantiasa diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah, dimudahkan rumah Allah Subhanahu wa taala guna memberikan keberkahan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Sholat Idul Adha selesai. Ini pada bersalam-salaman.